فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة نفر بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا عليهم أحدهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya, limpahan rahmat dan ridhanya. Kembali di siang yang penuh berkah ini, Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya, menaikkan ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya setiap niat, langkah dan hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah melipatkan pahalanya, Allah mencatatnya di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara faktor penting terwujudnya dakwah Islam, terselenggaranya berbagai macam kemaslahatan, tegaknya keadilan, terwujudnya kesejahteraan, terhindarinya, tercegahnya berbagai kemungkaran adalah hadirnya sosok pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik, yang beriman, yang bertakwa, yang cerdas, yang amanah, mempunyai integritas yang tinggi. Dengan ini insya Allah akan membawa kita semua, rakyatnya, pengikutnya, kepada kebaikan, kepada kesejahteraan, atau kalau dalam bahasa Al-Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang indah, gemah ripah loh jinawai, makmur, wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala kita mendapatkan atau hadirnya seorang pemimpin yang lemah, baik lemah secara keimanan dan ketakwaannya, lemah keilmuannya, lemah integritasnya, dan berbagai macam yang lain, maka juga akan mendapatkan dampak yang buruk pada kita semua. Akan membawa kepada musibah, dalam artian akan membawa kepada kesengsaraan pada kita. Dan tentu saja dakwah Islam, syiar-syiar Islam, keadilan dan seterusnya juga akan susah kita dapatkan. Oleh karena itu, begitu pentingnya Islam memandang hadirnya seorang pemimpin yang baik. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah mengingatkan kepada kita semua orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan taatilah oleh kalian ulil amri. Ulil amri adalah para pemimpin. Walaupun di dalam beberapa penjelasan ulil amri itu diartikan al-ulama wal fuqaha, itu para ulama dan para ahli fikih, orang-orang yang punya pemahaman agama yang mendalam. Kenapa? Karena memang idealnya harusnya
para pemimpin adalah mereka orang-orang yang punya pemahaman agama yang benar, yang utuh. Dan itu pula yang dicontohkan oleh generasi di awal-awal. Orang yang paling berhak, paling tepat untuk menggantikan baginda Nabi SAW adalah orang yang paling baik di antara para sahabat itu, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar wafat dilanjutkan oleh Khalifah Umar Utsman dan seterusnya. Dan di saat itu tidak ada dikotomis. Pemimpin agama sebagai imam, sebagai khalifah, juga sekaligus sebagai pemimpin negara. Artinya harusnya idealnya itu seorang pemimpin itu bukan hanya mempunyai kapasitas untuk memimpin secara manajerial, secara kenegarawanan, tapi juga harus mempunyai pemahaman agama. Karena itu para ulama, para ahli tafsir mengatakan bahwa ulil amri bisa juga diartikan adalah al-fuqaha, para ulama. Tapi sebetulnya secara umum bahwa ulil amri adalah semua para pemimpin. Atau kalau kita membaca hadis, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis. Ada dua hadis. Yang pertama riwayat dari Abu Dawud yang begitu jelas mengatakan idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertiga melakukan satu safar, 3 orang melakukan satu safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaknya salah satu dari 3 orang ini ditunjuk untuk menjadi amir, menjadi pemimpin. Ini menunjukkan betapa urgensinya, betapa pentingnya hadirnya seorang pemimpin. Sampai dalam waktu yang sebentar dan sedang dalam keadaan safar, jumlahnya hanya 3 orang pun nggak boleh ada kekosongan dari pemimpin. 3 orang melakukan safar, pilih salah satu jadi amir. Dalam hadis riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, la yahillu li thalathati nafarin bi ardin bi falatin minal ardi, tidak boleh ada 3 orang bertempat di satu bagian permukaan bumi ini, illa an yu'ammiru alaihim ahadahum, kecuali harus dipilih dari 3 orang itu untuk menjadi pemimpin. Jadi kita bayangkan kalau kita berdiam berdiri di mana, di bagian bumi mana ada 3 orang ini, nggak boleh semua jadi anggota, semua jadi pemimpin, harus salah satu ditunjuk jadi pemimpin. Kita bayangkan kalau 3 orang saja harus ada pemimpin, apalagi kita di Indonesia. Indonesia itu kita sering bangga, negara yang penduduknya mayoritas muslim, terbesar dunia. Sekarang katanya tinggal yang nomor 2, karena terbesar kedua, yang pertama itu adalah Pakistan. Tapi kita hendaknya jangan hanya bangga karena kita berpenduduk muslim terbesar, terbanyak. Buktinya apa? Ketika kita memilih seorang pemimpin, kadang-kadang pemimpin yang kita pilih itu tidak merepresentasikan kita sebagai orang yang mayoritas muslim. Dipilih yang nggak bisa ngaji, dipilih yang nggak paham agama, dipilih yang malah justru memusuhi agama, atau yang tidak mendukung kepada Islam. Ya kita sendiri yang salah. Karena seharusnya 3 orang saja harus kita pilih seorang pemimpin. Bahkan kata para ulama dalam satu pendapat mereka, dikutip juga oleh para ulama, kata beliau, inna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din wa annal muslimin la tatimmu maslahatuhum illa bil istima'. Kata para ulama, sungguhnya mengurus pemerintah ini, mengurus rakyat itu kewajiban agama yang paling agung. Jadi tugas agama penting juga ini adalah bagaimana mengatur orang. Jangan sampai kita dibawa sama orang-orang sekuler, pemahaman-pemahaman yang salah yang kita kemudian didoktrin dengannya. Kalau kita bicara masalah kepemimpinan, masalah ekonomi, masalah itu nggak usah bawa agama. Justru itu yang menjerumuskan kita selama ini, karena itu kita ikut dengan pendapat itu. Padahal sebetulnya dalam Islam itu pendapat ulama mengatakan justru mengatur manusia itu bagi umat Islam itu tugas agama yang agung.
Kenapa? Karena kata beliau, li'anna al-muslimin la tatimmu maslahatum illa bil ijtima' ala qiyadah wahidah. Karena semuanya orang muslim itu urusan-urusannya tidak akan bisa terlaksana dengan sempurna, dengan baik, kecuali mereka harus bersatu di bawah komando satu seorang pemimpin. Kita bayangkan, karena kalau pemimpinnya ya, karena pemimpin itu kan pengertiannya apa? Pemimpin adalah orang yang mengarahkan rakyatnya untuk mencapai satu tujuan. Jadi kemampuan untuk mengarahkan dan mengerahkan. Mengarahkan itu membawa kemana? Mengerahkan itu artinya mendorong, mengajak. Kita bayangkan begitu strategisnya seorang pemimpin. Kalau dia pemimpinnya nggak bagus, maka rakyatnya akan dikerahkan, diarahkan kepada hal yang tidak bagus. Makanya beliau berpendapat memilih pemimpin, mengatur umat ini adalah kewajiban agama yang paling besar. Jadi jangan dianggap wah agama ini enggak membahas tentang kepemimpinan. Agama itu enggak ngatur-ngatur ini. Agama itu yang penting ngaji, sholat, belajar dalam artian di majelis-majelis, bukan. Agama ini Allah turunkan begitu sempurna. Urusan kita dari pagi sampai pagi lagi, urusan yang kecil sampai yang besar, semua diatur sama agama ini. Oleh karena itu Al-Quran Allah turunkan sebagai mukjizat. Memang Al-Qurannya tidak akan bertambah. Selama itu Al-Quran ya memang segitu saja, 30 juz, 114 surat. Tapi Al-Quran ini menjadi jaminan, memberikan garansi bahwa dia menjadi solusi dan bisa menjawab semua problem sampai hari kiamat. Jadi jangan kira bahwa Islam ini kemudian nggak bisa jadi solusi. Atau kita mendapat pendapat dari Ibnu Khaldun. Ini salah seorang ulama yang terkenal juga, banyak dijadikan referensi oleh orang muslim dan non muslim. Kata beliau mengatakan, tansibul imam kana tansibul imam wajiban syar'iyyan ma'lumun inda sahabah. Maksudnya apa? Bahasa kitanya itu memilih pemimpin menurut beliau itu kewajiban syar'i. Kewajiban syariat. Kewajiban kita untuk memilih seorang pemimpin. Jadi itu sudah dikenal, sudah diketahui sejak zaman sahabat. Sudah maklum. Bahkan kalau kita membaca sirah, kita baca sirah Nabawiyah SAW ketika baginda SAW wafat. Baginda SAW wafat. Salah satu pesan beliau dalam hadis itu, perkara yang harus segerakan adalah apa? Menyelenggarakan jenazah, nggak boleh ditunda-tunda. Itu salah satu pesan beliau. Tapi beliau sendiri saat itu dalam riwayat itu sampai hari Rabu. Ada yang mengatakan 2 hari atau 3 hari. Lalu kita bertanya, kenapa sih nggak segera saja itu diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan, baru setelah itu cari siapa pengganti beliau? Ternyata tidak. Sahabat itu paham. 3 orang dalam safar harus ada pemimpin. 3 orang di satu daerah harus ada pemimpin. Maka ketika baginda SAW wafat, berarti nggak ada pemimpin. Kenabiannya, kerasulannya nggak bisa diganti. Tapi kepemimpinannya sebagai pemimpin umat Islam harus bisa diganti. Maka para sahabat itu diskusi panjang, milih siapa orang yang paling pas, paling tempat untuk menggantikan beliau. Jadi mereka diskusi kasak-kusuk ribut itu bukan kayak sekarang nyari jabatan, bukan. Tapi memilih siapa orang yang paling tepat untuk menggantikan beliau. Karena begitu pentingnya hadirnya seorang pemimpin itu. Maka setelah sekian orang dicari, diskusi panjang dan seterusnya, terpikirlah oleh salah sahabat yang mengatakan, sahabat Umar bin Khattab, yang beliau mengatakan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam dalam urusan sholat yang merupakan agama beliau itu rela digantikan oleh Abu Bakar. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, lalu memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam, maka beliau berkesimpulan, kalau urusan agama, urusan sholat yang begitu penting saja, Rasulullah SAW rela untuk digantikan Abu Bakar,
maka kepemimpinan dunia, kepemimpinan khilafahnya juga beliau ridho. Maka sahabat pun tidak ada lagi perselisih ketika dikatakan orang yang paling berhak untuk menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakarlah dibaiat, disepakati, diangkat menjadi pemimpin. Di pemimpin di sini bukan menggantikan kenabiannya, kerasulannya, karena Muhammad itu nabi dan rasul terakhir. Tapi kepemimpinan sebagai umat Islam, sebagai imam yang akan mengatur urusan-urusan umat Islam itu adalah beliau. Jadi ini pelajaran yang penting bagi kita, bahwa Islam ini tidak dikotomis. Kalau selama ini orang kita sering dengar, kalau kamu mau ini nggak usah bawa agama itu pemahaman yang salah. Agama mau dipasung hanya di masjid-masjid, agama dipasung di majelis-majelis, agama hanya urusan-urusan ritual. Bukan. Islam itu adalah kafatan linnas, mengatur semua hal. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran apa? Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada persoalan apapun yang kelewat dalam Islam. Apapun persoalannya sebetulnya ada solusinya dalam Islam. Tinggal persoalannya kita akan mau nggak bersungguh-sungguh mengkaji, mempelajari dan mengamalkan. Karena musibah yang besar yang menimpa umat Islam diantaranya adalah apa? Al-jahlu biddin. Antara musibah yang menimpa kita adalah karena kita umat Islam itu sendiri kebanyakan tidak mengerti atau tidak paham kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa begitu sempurnanya agama Islam dan begitu urgennya hadirnya seorang pemimpin, mulai dari tingkat yang paling rendah, mungkin di keluarganya, di masyarakatnya, di kotanya, di wilayahnya, sampai ke sebuah negara, bahwa hadirnya seorang pemimpin itu menjadi penentu. Makanya kalau para ulama mendefinisikan pemimpin itu adalah orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan pengikutnya mencapai tujuan. Man indahu qudratun ala tahrikin nas nahwal ahdaf. Seseorang yang punya kapasitas untuk menggerakkan, mengarahkan rakyat kepada tujuan. Kalau kita tanya apa sih tujuan kita umat Islam? Gak ada lain. Semua yang kita lakukan itu harusnya difokuskan, ditujukan apa? Untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi makanya ketika kita ingin hadirnya seorang pemimpin adalah bagaimana pemimpin itu harus memudahkan kita, memaksimalkan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.